Awali dari kepala dulu. Segala penyakit yang ada di kepala. Kepala itu diawali dari mana? Dari wilayah yang ditumbuhi rambut. Dari wilayah yang ditumbuhi rambut. Wilayah yang ditumbuhi rambut, ingat tumbuhnya rambut itu ada batasnya. Tumbuhnya rambut itu ada batasnya. Rambut itu enggak yang langsung brejet, langsung ke seluruh tubuh, enggak. Dia ada batasnya. Nah, batasnya rambut ini teman-teman pegang aja. Ini langkah sederhana ya. Batasnya rambut, nih ini kan ada nih batasnya rambut nih. Yuk teman-teman tekan aja pakai jari antara rambut dan kulit. Yuk ditekan, arahkan ke telinga. Sok, tekan seperti itu. Nggak lama sebelah kanan langsung segar badannya. Begitupun sama, batas antara rambut dan kulit ditekan di belakang telinga, ditekan, ikuti alurnya, tempelkan keluarkan lewat keluarkan lewat lubang telinga. Gak lama sebelah kiri pun langsung ikut segar dan hangat. Sok dipraktekin dulu. Ini bukti diagnosa tubuh jauh lebih akurat daripada diagnosa alat. Diagnosa tubuh jauh lebih akurat daripada diagnosa alat. Ya, cuma ditekan doang antara garis batas antara kulit dan rambut, ditekan pakai jari, nggak usah pakai tenaga, tekan aja kayak gini. Diarahkan, keluarkan lewat daun telinga. Langsung seger badannya. Yang suka pusing, sakit kepala, gak usah repot-repot beli obat. Ada cara sendiri untuk sembuh, andaikan kita paham ilmunya. Apalagi kalau diperbaiki penyebabnya, sembuh gak pakai lama. Namun ada ya sakit kepala yang pusing kepala yang gak mudah sembuhnya. Salah satunya pusing mikir cicilan, pusing dengan angsuran. Nah itu kan dengan terapi kayak gini juga gak sembuh. Gitu. Ya kita kembali lagi. Wilayah rambut. Wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Apapun segala penyakit yang ada di rambut, ya, apapun yang ada di wilayah rambut, baik itu ketombe, baik itu kutu rambut, baik itu rambut rontok, baik itu sakit kepala, pening, migrain, vertigo, baik itu kanker yang ada di otak, apalagi tumor otak dan lain sebagainya. Segala wilayah yang ada di wilayah rambut beserta di dalamnya, yaitu wilayah otak dan wilayah rambut. Itu penyebabnya disebabkan karena apa? Lihat, wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Simak kisah Nabi Daud yang ada di Al-Quran. Simak kisah Nabi Daud yang ada di Al-Quran. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Daud? Nabi Daud menghadapi kaum yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala. Kaum yang memiliki sifat keras kepala dan besar kepala. Orang ketika masih memiliki sifat keras kepala, masih memiliki sifat besar kepala, jangan kaget kalau muncul penyakit yang ada di wilayah rambut beserta di dalamnya. Jangan kaget. Pening, vertigo, migrain, kemudian kutu rambut, rambut rontok, ketombe, itu berawal dari keras kepala dan besar kepala. Sok, orang keras kepala dikasih tahu rizki sudah dijamin. Dia kepikiran besok mau makan apa, besok uang dari mana, kondisi dia gimana, kecintaan berlebih kepada dunia, keinginan, harapan, angan-angan berlebih kepada dunia. Padahal udah dikasih tahu, ditakdirkan rizki ini jatah kita. Ya, nggak mungkin tertukar rizki kita dengan orang lain. Kenapa keras kepala? Tetap aja ngeyel, dipikir mulu. Giliran sakit kepala dikasih tahu gara-gara keras kepala, nggak terima. Ya, nih ya teman-teman ya. Dari sakit kepala berawal dari sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Besar kepala itu apa? Orang yang sombong. Sombong itu jangan tersinggung dulu. Merasa keakuan yang tinggi. Nih, gara-gara aku. Coba kalau nggak ada aku. Cuma aku di sini yang paling bisa. Cuma aku di sini yang baik. Keakuan yang tinggi bisa jadi penyakit yang ada di wilayah rambut dan ada di wilayah kepala. Ya. Jadi solusinya gimana? Bagi teman-teman yang sudah memiliki penyakit kutu rambut, rambut rontok, ketombe, ada lagi sakit kepala, kanker otak dan lain sebagainya. Solusinya gimana? Kembalikan kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Hakikat sujud, pahami. Sujud itu bukan hanya gerakan kepala dan kening menempel di lantai. Hakikat daripada sujud adalah menghamba yang sebenar-benarnya. Lepaskan keras kepala kita, lepaskan besar kepala kita. Jangan sampai ada kesombongan di hadapan Allah. Akui kesalahan kita, akui dosa kita. Bersujudlah kepada Allah. Kenapa? Di balik gerakan sujud,
Gerakan sholat adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Ketika sujud kita benar, gerakannya benar, aliran darah dan oksigen akan lancar kepada otak. Lancarnya aliran darah dan oksigen, apalagi disebut dengan kalimat zikir, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, hatinya berzikir, hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung, jantung memompa darah, mengalirkan darah menuju otak. Dengan hati yang berzikir Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maka segala masalah yang ada di kepala akan teraliri darah zikir. Segala masalah yang ada di kepala akan Allah jadikan sehat dan sembuh. Tuh teman-teman, aliran darah dan oksigen lancar ke kepala, segala penyakit kepala sembuh. Bagaimana cara mengalirkannya yang lancar? Sujudlah sebenar-benarnya sujud. Hakikat daripada sujud bukan hanya menempelkan kening saja. Lepaskan segala sifat keras kepala dan besar kepala. Lepaskan. Maka ketika sujudnya benar, sembuh penyakit kepalanya. Ya. Ketika sujudnya benar, sembuh penyakit kepalanya. Jika tidak percaya, silakan teman-teman buka di salah satu buku, salah satu kitab, Mukjizat Gerakan Sholat. Mukjizat gerakan sholat. Karena sujud ini bisa jadi obat yang sangat luar biasa dari berbagai macam penyakit. Kepala adalah sinyalnya organ tubuh yang lain. Jika otak kepala kita normal, sehat, maka organ tubuh yang lain pun ikut normal dan sehat. Karena kepala tempatnya saraf, saraf motorik dan lain sebagainya yang menebarkan saraf ke seluruh organ tubuh. Tuh teman-teman. Selama ini kita sujudnya seperti apa? Seperti ayam? Tak-tuk, tak-tuk, tak-tuk. Tanpa adanya rasa, tanpa adanya menghamba yang sebenar-benarnya. Bahkan saking hafalnya, subhanallah, saking hafalnya. Karena selama ini sujudnya kita hanya setor bacaan, setor hafalan, bukan dengan hakikat rasa menghamba yang sebenar-benarnya. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha tinggi segala-galanya. Gak seperti itu. Hanya sebatas hafal doanya dibaca, udah kan? Gimana akan melahirkan sehat zohiron wa batinan? Karena yang selama ini yang kita kerjakan, sholat kita hanya setor hafalan. Hanya membaca hafalan, mengingat-ingat hafalan. Hanya itu doang kan? Namun tidak dilahirkan dari rasa yang sebenar-benarnya. Tuh teman-teman, ini baru penyakit kepala. Ya, baru penyakit kepala doang. Ternyata dari sini ya penyebab penyakit kepala itu. Sok, kalau kita lagi banyak pikiran perkara dunia, besok mau makan apa, besok uang dari mana, ini urusannya harus gimana, cara selesainya gimana, tugasnya masih banyak, pekerjaannya masih banyak. Sok, saya tanya, sakit nggak kepalanya? Sok, saya tanya, lehernya pegel nggak? Pundaknya pegel nggak? Kenapa bisa seperti itu? Nggak ada yang kebetulan di dunia ini, guys. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Karena penyakit kita berawal dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. Ya. Berawal dari sifat perilaku perbuatan kita sendiri. So, kalau lagi sakit kepala, yang pertama kali dipikirkan apa? Apa obatnya? Minum obat apa? Apa terapinya? Itu kan yang dipikirkan. Namun tidak merenungkan dosa apa yang telah aku lakukan. Gak memikirkan itu. Ya. Jadi saat sekarang tugas kita adalah apa? Perbaiki sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Karena nanti dampak dari sifat keras kepala akan muncul penyakit-penyakit lainnya. Penyakit lainnya. Sifat keras kepala itu sebagaimana digambarkan sebuah lalat. Lalat jika dikasih tahu, hei lalat, bunga lebih wangi daripada sampah. Kenapa engkau lebih memilih sampah? Dia tetap ngeyel. Enggak. Bagi saya sampah lebih wangi daripada bunga. Itu lalat. Orang yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk, bahkan sebaik-baik Al-Quran, sebaik-baik obat adalah Al-Quran dan Sunnah, sebaik-baik nasihat Al-Quran dan Sunnah, sebaik-baik petunjuk Al-Quran dan Sunnah, sebaik-baik solusi Al-Quran dan Sunnah, ia tetap ngeyel. Gak percaya dengan nasihat-nasihat seperti ini. Sakit ya berobat, dia akan tetap seperti itu ngeyel. Padahal sebaik-baik nasihat Al-Quran dan Sunnah, sebaik-baik petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Sama. Orang ketika lagi sakit dikasih nasihat supaya tobat, supaya istighfar, ngeyel. Nggak terima. Ngomong mah gampang, soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Itu dari keras kepala. Dan sok, lihat teman-teman. Ketika kita memiliki sifat keras kepala, sok, pegang ketiaknya, cium, bau. Kalau kita memiliki sifat keras kepala, sok, julurin lidah, tempelin, cium, bau.
Karena aroma tubuh kita, baunya tubuh kita bisa berawal dari sifat keras kepala. Sebagaimana lalat sukanya dengan sampah daripada bunga. Orang yang suka dengan aroma tubuh yang tidak mau dia wangikan sama saja karena memiliki sifat keras kepala. Ya, so teman-teman yang memiliki masalah penyakit bau badan, dikarenakan sebabnya apa? Gara-gara memiliki sifat keras kepala. Nanti kalau dijabarkan lagi, bukan hanya keras kepala, masih ada sifat-sifat lainnya yang menyebabkan bau badan. Karena dalam kitab tasawuf disebutkan, munafik pun gambarannya adalah bau. Ya, ya teman-teman ya. Dari sini mulai paham dari mana penyebab penyakit? Dari sini mulai paham nggak? Dari mana penyebabnya penyakit? Masih berpikir apa obatnya? Masih berpikir harus ikhtiar apa? Atau sekarang terbuka? Segera bertobat, segera perbaiki. Ya, ini baru wilayah kepala, masih banyak lagi yang lainnya. Yuk, sekarang dari rambut, solusinya sujudlah yang benar. Sujudlah menghamba sebenar-benarnya hamba. Akui bahwasanya kita adalah hamba yang berlumuran dengan dosa. Jangan keras kepala di hadapan Allah, jangan besar kepala di hadapan Allah. Keras kepala di hadapan Allah gimana? Ya Allah, dosa apa sampai engkau titipkan penyakit ini? Ya, kita turun lagi. Penyakit yang ada di wilayah mata dan telinga. Mata dan telinga disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Kenapa mata dan telinga disebutnya wilayah Nabi Sulaiman? Kita lihat dalam Al-Quran. Salah satu kisah Nabi yang ada di Al-Quran yang Allah berikan kemuliaan. Pandangannya bisa menundukkan yang goib. Pendengarannya bisa mendengar dan memahami bahasa binatang. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Segala penyakit yang ada di mata, baik itu minus, plus, silinders, glukoma, katarak, mata kunang-kunang, mata rabun, dan lain sebagainya. Begitupun penyakit yang ada di telinga, derdenging, kurang pendengaran, dan lain sebagainya. Itu penyebabnya wilayah Nabi Sulaiman. Penyebabnya apa? Dosa pandangan, dosa pendengaran. Bukan hanya apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas itu. Sudut pandang kita dalam menyikapi sesuatu itu bisa jadi penyakit mata kita. Mendengar sesuatu, menyikapinya kurang bijak bisa jadi penyakit telinga kita. Contoh, ada tetangga lagi ceritain tetangganya yang lain. Kita ikut-ikutan ceritain. Itu nanti akan muncul penyakit-penyakit pada telinga. Ada orang misal kita melihat orang itu melakukan sesuatu yang mungkin gak pas. Kita kurang bijak. Orang yang kurang bijak dalam menyikapi sesuatu, baik apa yang ia lihat, baik apa yang ia dengar, akan menjadikan penyakit pada mata dan telinganya. Bukan hanya kurang bijak saja. Bukan hanya itu. Lihat, dalam sebuah hadis disebutkan, ciri-ciri mata jahat adalah matanya Yajuj dan Majuj. Ciri-cirinya apa? Memiliki mata yang sipit. Maaf, di sini bukan orang yang bentuk matanya sipit ya. Ini adalah bahasa kiasan. Orang yang jahat adalah orang yang memiliki mata sipit. Bukan bentuk matanya yang sipit. Bukan, karena ini bahasa kiasan. Mata sipit itu apa? Matanya orang-orang jahat. Sob, teman-teman kalau lagi nonton sinetron, mereka yang jahat, gimana matanya kalau lagi mau melancarkan kejahatannya? Tunggu saja pembalasanku. Gitu kan? Matanya disipit-sipitin. Ya. Lihat mereka para antagonis ketika berperan dalam sebuah film, dalam sebuah sinetron. Lihat ketika mau jahat, matanya sipit gini, sinis. Itu mata jahat. Mata jahat itu seperti apa? Orang yang suka bermain mata. Bermain mata itu apa? Orang yang suka menyogok, orang yang suka korupsi, orang yang pengen bikin SIM, pakainya nembak. Ketika ditilang polisi, pakainya salam damai. Sok, penyakit mata, penyakit telinganya. Sok, emang ada koruptor yang nggak pakai kacamata? Nggak ada. Nggak ada koruptor yang nggak pakai kacamata, nggak ada. Pakai kacamata semua. Nah, tuh, mata jahat ada lagi nggak? Ada. Mata yang dipakai untuk menundukkan orang lain. Orang lewat, kedip-kedip mata. Twik. Mata yang dipakai untuk menundukkan orang lain itu mata jahat. Akan muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Contoh, ada penyanyi ganteng wajahnya, suaranya bagus. Kalau lagi nyanyi, matanya disipit-sipitin. Kalian luar biasa. Wanita yang lemah imannya, siapa yang gak kelepek-kelepek melihat penyanyi itu?
Wajahnya ganteng, suaranya bagus. Kalau nyanyi matanya disipit-sipitin. Ono opo awakmu. Wah, wanita mana yang gak kelebek-kelebek melihat ketika dia menyipitkan matanya, menebarkan tebar pesonanya, sampai nangis-nangis. Sehingga apa? Banyak korbannya. Ya, ini pelajaran ya, bukan menceritakan aib, bukan. Ini pelajaran, bukti nyata. Ternyata mata jahat melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, mata jahat melahirkan kejahatan-kejahatan lain. Tuh teman-teman. Ya, ini bukti nyata. Lalu bagaimana cara sembuh? Bagaimana cara sembuh dari penyakit mata dan telinga? Caranya sangat mudah. Satu, sesuatu yang diajarkan, sesuatu siklus alam tubuh. Ketika Allah menciptakan yang namanya apa? Nguap. Kita sering ketika badan lelah, badan lagi lemah, sering nguap. Nah, nguap ini dicontohkan oleh Rasulullah bisa jadi jalan sembuh segala penyakit yang ada di mata dan telinga. Ya, penyakit yang ada di mata dan telinga. Sok kalau lagi nguap tutup mulut. Nanti apa? Air mata itu akan keluar. Ketika air mata itu keluar, buah daripada kita tutup mulut saat nguap, pegang air matanya. Ada pasir di dalam air itu. Sok kalau nggak percaya teman-teman nguap. Yuk sekarang nguap, bismillah. Nguap. Tutup mulutnya, nanti keluar air mata. Pegang air matanya. Dia berpasir. Kenapa? Segala kotoran-kotoran mata keluar. Bahkan apa? Dikatakan sarafnya bermasalah, sarafnya putus secara medis dan lain sebagainya. Atas izin Allah, nyambung lagi, sempurna lagi. Ya. Kemudian ketika lagi nguap, ditutup mulutnya sebagaimana Rasulullah nguap, angin dari telinga pun keluar. Akan bunyi klik, 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 klik. Penyakit-penyakit, telinga berdenging dan lain sebagainya, insya Allah sembuh. Ini baru satu lagi ya. Ya, baru satu. Kemudian yang kedua, bagaimana lagi cara sembuh dari penyakit mata? Mudah sekali. Kalau kita merujuk dalam sebuah kitab dimanakan mujizat gerakan sholat, ternyata sujud kita ikuti cara sujud Rasulullah menjadi obat segala penyakit yang ada di mata. Bagaimana cara sujudnya? Tempelkan kening dan hidung, yuk, dan buka matanya, bukan menutup mata. Jadi kalau lagi sujud jangan pejamkan mata, tapi bukalah mata. Kenapa buka mata? Karena jarak antara mata kita dan tempat sujud kita, baik itu sejadah, baik itu lantai, jarak mata dan tempat sujud itu adalah jarak terapi mata kita. Sok, teman-teman pernah melihat binatang matanya, kita dekatkan tangan seperti ini, korneanya membesar, mengecil. Ya, hitam-hitamnya membesar dan mengecil. Begitupun mata kita manusia. Ketika kita sujud, jarak antara hidung dan mata, sebagaimana mancung tidaknya hidung kita, kornea mata membesar dan mengecil. Dan inilah refreshnya mata. Inilah cara menterapi mata. Ya. So, jadi mulai saat ini ikuti sujud sebagaimana sujudnya Rasulullah. Disebutkan apa? Jangan merem, buka mata. Ketika buka mata, kornea kita membesar dan mengecil. Maka segala penyakit, kalau udah dibilang segala penyakit, nggak usah disebut. Mau itu katarak, mau itu mata rabun, mau itu mata kunang-kunang, mau itu glukoma, mau itu minus, mau itu silinders, mau itu plus. Semua penyakit mata sembuh. Allah itu kalau menciptakan sesuatu, menciptakan obat, nggak pilih-pilih. Allah kalau menciptakan sembuh, semua penyakit sembuh. So, Allah berfirman tentang madu, sembuh semua penyakit. Jadi nggak usah ditanya, penyakit ini bisa nggak pakai madu? Semua penyakit. Dalam Al-Quran pula Allah sebutkan Nabi Ayub semua penyakitnya sembuh dengan apa? Dengan terapi Nabi Ayub. Semua penyakit nggak pilih-pilih. Jadi ketika diajarkan sebuah terapi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, nggak usah ditanya. Ini berlaku untuk semua penyakit. Kurang baik apa Allah sama kita? Yuk, kurang baik apa Allah sama kita? Baik banget kan ternyata. Ternyata dengan sujud doang segala penyakit yang ada di mata sembuh. Nggak peduli minus, silinders, glukoma dan lain sebagainya. Nggak peduli, sembuh semuanya. Tuh, ini baru mata. Ini telinga. Dengan cara apa? Satu, yaitu terapis dengan sujud yang benar. Kemudian yang kedua, dengan cara nguap yang benar. Bukankah itu semua sudah diajarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah? Bukankah sudah diajarkan? Bukankah sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita bagaimana gerakan sholat yang benar? Bukankah itu semua sudah diajarkan? Karena kebanyakan kita selama ini menyepelekan. Oh, yang penting hati, yang penting niat. Nggak cukup sebatas itu, guys. Nggak cukup.
Sok teman-teman diajarkan ketika lagi sujud jari itu nekuk, bukan kayak gini. Jari kaki itu kayak gini, bukan kayak gini. Sok kalau jarinya kayak gini, bukan hanya merelaksasikan kaki, asam urat, rematik, kolesterol, enteng langsung. Sok ketika duduk tahiyat, kenapa kakinya ditekuk jarinya? Kenapa hanya kaki kanan? Kenapa nggak kaki kiri? Kenapa seperti itu? Bahkan ketika lagi tahiyat, lihat badan bengkok. Bengkoknya kemana? Ke kanan. Kenapa bengkoknya ke kanan? Kenapa nggak bengkok ke kiri? Karena Rasulullah pun bersabda, lambung itu bisa dikatakan apa? Otaknya kedua. Orang kalau lambungnya sehat, organ tubuh yang lain sehat. Maka dibengkokkan badannya ke kiri, ke kanan. Supaya Pak, ruang gerak lambung dan jantung tidak berdekatan. Andaikan lambung dan jantung berdekatan, akan muncul penyakit GERD, penyakit asam lambung, sakit panas perih di ulu hati, sampai tembus ke dada, tembus ke belikat. Tuh teman-teman, gerakan sholat itu udah sebaik-baik terapi. So, kurang baik apa Allah sama kita? Kurang sesempurna apa nasihat solusi petunjuk obat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah? Di dalam agama kita sudah difasilitasi, kenapa ikut-ikutan sama-sama orang-orang yang PA? Tuh teman-teman. Tuh ya. Nah ini mata dan telinga. Kita turun lagi ke bawah, yaitu wilayah wajah. Nah, wilayah wajah disebutnya wilayah Nabi Yusuf. Semua penyakit yang ada di wajah, semua penyakit yang ada di hidung, itu penyakit yang disebut wilayah Nabi Yusuf. Kenapa wilayah Nabi Yusuf? Lihat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf adalah salah satu nabi yang Allah karuniakan ketampanan pada wajahnya. Kemuliaan pada wajahnya. Wajahnya bagaimana sinar rembulan. Sejuk dipandang mata, teduh dipandang hati. Sejuk, indah hidup. Sebagaimana wajahnya orang-orang soleh. Diemnya saja bikin kita adem. Senyumnya orang soleh bikin kita adem. Tuh teman-teman. Nah, segala penyakit yang ada di wajah, penyakit yang disebabkan kenapa? Lihat kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam penjara. Apa yang menjadikan Nabi Yusuf di dalam penjara? Ya, berawal dari apa? Nabi Yusuf difitnah. Melakukan itu sama Zulaiha. Apa intinya itulah ya kejadian itu. Nah, kemudian apa? Zulaiha dia ingin membuktikan siapa orang yang gak terpesona dengan Yusuf. Maka diundanglah wanita-wanita. Suruh pada ngupasin apel. Begitu Nabi Yusuf lewat, mereka tanpa sadar menyayat-nyayat tangannya, memotong tangannya. Nah, ini kejadian ini ambil hikmahnya. Meskipun Nabi Yusuf di situ tidak ada sedikit pun niatan ingin tampil lebih ganteng dan lain sebagainya, enggak. Justru Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah di dalam penjara. Supaya apa? Ketampanannya tidak menjadi fitnah. Salah satunya ya, hikmah yang lain ya, hikmah yang lain. Kebalikan, orang yang justru ingin terlihat cantik, ingin terlihat ganteng, ketika mau kondangan, pipi diglowingin, bedak ditebelin, bibir dimenorin, minyak wangi sebotol dipakai semua, mau kondangan. Sekalinya jalan semerbak sejagat raya. Glowing luar biasa. Namun begitu di dalam rumah, suaminya pengen nyium, boro-boro wangi, yang ada bau bawang. Boro-boro glowing, ketika dicium, kayak bala-bala, minyak semua isinya. Lah, kira-kira di sini ada kesalahan nggak? Begitupun sama ketika laki-laki mau berangkat kerja, ganteng, gagah, meliwis, kayak harmoko. Sini sampai ada garisnya. Wanginya luar biasa. Apa sih? Pengen dipuji oleh orang yang berpapasan. Pengen dipuji oleh rekan kerja. Giliran di dalam rumah, istrinya pengen nyium. Bau rokok, bau tembakau, bau kopi. Bau segala macam, bau. Ada yang salah di sini. Ingin tampil lebih untuk sesuatu yang tidak seharusnya ditampilkan lebih. Ini bisa menjadi penyakit yang ada di wajah. Orang yang selalu merasa ingin dipuji, ingin orang-orang yang ria, orang yang tidak punya malu ketika melakukan dosa, akan muncul penyakit yang ada di wajah. Ya. Penyakit yang ada di wajah akan muncul disebabkan karena mereka memiliki sifat yang ria. Orang yang ingin dipuji, ingin dikagumi, itu akan muncul penyakit-penyakit di wajah. Apa manfaat pujian untuk diri kita? Tujuan kita dandan itu apa sih? Karena Allah, karena suami, apa karena ingin dipuji orang lain? Beli skin care itu untuk apa skin care?
karena untuk merawat diri sebagai bentuk rasa syukur supaya suami tambah cinta sebagai jalan ibadah, atau karena ingin dipuji? Putih, glowing, mempesona. Dah. Ayo. Teman-teman, ayo. Kalau kita ingin dipuji dengan cara-cara seperti itu, maka jangan kaget ketika muncul penyakit-penyakit yang ada di wajah. Penyakit-penyakit yang ada di wajah, baik itu jerawat, baik itu komedo, baik itu noda hitam, dan lain sebagainya. Berawal dari apa? Orang yang memiliki sifat ingin dipuji, ia melakukan kebaikan, yuk bilangnya sodakoh, bagi tajil, tahu-taunya apa? Pengen difoto, buat update story. Meskipun kita tahu, ya gambarnya iya, kan ini untuk memotivasi, oke, fine, gak masalah. Namun hati tidak ada yang tahu. Tuh, ketika kita melakukan kebaikan dengan tujuan pamer, itu bisa jadi penyakit yang ada di wajah. Apapun yang kita lakukan, diniatkan pamer, itu bisa jadi penyakit yang ada di wajah. Ingin dipuji dan lain sebagainya, itu akan menjadi penyakit di wajah. Ya. Ya, makanya gini, betul, saya sampaikan, jika Anda seorang perempuan, segala penyakit yang ada di kulit, itu sebetulnya ada obat yang sangat luar biasa. Anda bisa putih glowing tanpa dengan skin cara, tanpa pakai itu. Putih glowing alami dengan cara apa? Tutuplah auratmu karena Allah dan untuk Allah. Jagalah auratmu karena Allah dan untuk Allah. Ketika kita menutup aurat, menjaga aurat karena Allah dan untuk Allah, kita nggak peduli panasnya, gerahnya, keringatnya. Keringat yang keluar dikarenakan karena ketaatan, keringat itu akan menjadi obat segala penyakit yang ada di kulit. So, teman-teman istiqomah, tutup aurat karena Allah dan untuk Allah. Jujur, tambah halus nggak kulitnya? Yang dulunya punggung kayak kodok, banyak jerawat di punggung, digeger, digigir, sembuh nggak sekarang setelah menutup aurat istiqomah karena Allah dan untuk Allah? Yang dulu kulit kayak pucat, kayak vampir, sok sekarang bercerminlah. Beda nggak? Jika menutup auratnya karena Allah dan untuk Allah, segala penyakit yang ada di kulit sembuh. Dahsyat nggak teman-teman? Ya, tanpa skin cara, hanya dengan apa? Menjaga aurat, membasuhnya dengan air wudu, sembuh segala penyakit. Ini kalau wilayah wajah. Bagaimana kalau sembuhnya pada wilayah hidung? Karena hidung kan satu wilayah Nabi Yusuf. Segala penyakit yang ada di hidung, baik itu polip, baik itu penyakit sinus, penyakit flu dan resdung dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di hidung. Hidung sifatnya mengendus, hidung sifatnya mencium. Orang yang suka mengendus-ngendus, suka mencium, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain, jangan kaget kalau muncul penyakit pada hidungnya. Sok, saya tanya, di sini ada nggak yang terkena penyakit polip, terkena penyakit sinus? Saya tanya, apakah Anda overprotective kepada pasangan? Yuk, yang punya sinus, yang punya penyakit polip, yang flu nggak sembuh-sembuh, saya tanya, apakah Anda termasuk orang overprotective kepada pasangan? Prasangka mulu ke pasangan, cari-cari kesalahan mulu ke pasangan, cari kekurangannya mulu. Ke orang lain pun sama, cari kesalahan, cari kekurangan, cari keburukan. Orang ketika memiliki sifat seperti itu, maka jangan kaget akan muncul penyakit-penyakit pada hidungnya. Baik itu sinus, penyakit polip, resdung, flu, dan lain sebagainya. Ya. Suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Tuh, kepo orangnya. Orang kepo. Itulah penyebab penyakit yang ada di hidung. Lalu bagaimana cara sembuhnya? Satu tadi ya, dengan cara nguap, itu bisa jadi salah satu penyebab sembuhnya penyakit yang ada di hidung. Adalah cara lain nggak? Ada. Mudah, murah. Bisa didapatkan dimanapun. Dengan cara seperti apa? Ambil nasi yang baru matang. Satu centong aja, nggak usah banyak-banyak. Ambil nasi yang baru matang. Lalu ditaburin garam Himalaya. Atau ditaburin garam krosok. Ingat ya, kalau bukan garam Himalaya, garam krosok. Jangan garam halus. Garam halus bukan obat. Ya, garam halus itu bukan obat. Garam halus itu, ya begitulah. Garam halus itu bukan obat. Kalau nggak garam Himalaya, garam krosok. Ya, katakanlah ya, ini piring atau daun atau kertas.
kasih nasi yang baru mateng, 1 centong. Taburin garam Himalaya, taburin garam krosok. Ya, kan keluar uap tuh. Ditutup pakai tangan, kayak gini. Nah, uapnya disedot. Hembuskan lewat mulut. Sedot lagi. Hembuskan lewat mulut. Penyakit polip, penyakit sinus, penyakit resdung, flu nggak sembuh-sembuh, bismillah, atas izin Allah sembuh. So, kalau nggak percaya, buktikan. Begitupun penyakit-penyakit yang ada di wajah. Uap nasi, dikasih garam, diarahkan ke wajah, glowing, mempesona. So, kalau nggak percaya, uapnya nasi, uap nasi dikasih garam kasar, uapnya diarahkan ke wajah, glowing, mempesona, penyakit-penyakit wajah, insya Allah sembuh atas izin Allah. Sok, nasi 1 centong mahal apa murah? Sendok 1 jimit mahal apa murah? Sok, nenek moyang kita mengajarkan putih glowing pakai apa? Pakai uap nasi kan? Nenek moyang kita mengajarkan putih glowing pakai apa? Pakai nasi, pakai uap nasi, teman-teman. Ya. Ada di wilayah mulut disebutnya wilayah Nabi Khidir. Kenapa wilayah mulut disebutnya wilayah Nabi Khidir? Lihat dalam Al-Quran kisah Nabi Khidir dari zaman Nabi Musa. Disebutkan dari zaman Nabi Musa kisah Nabi Khidir itu ya. Kemudian zaman sekarang masih banyak nggak orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi Khidir? Padahal kisah Nabi Khidir disebutkan di Al-Quran itu dari zaman kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir, mencari guru di tengah laut. Nah, itu kan dengan apa? Mengikuti ikan. Dengan mengikuti ikan. Itu yang dijelaskan di Al-Quran. Nah, zaman sekarang banyak orang mengaku berjumpa dengan Nabi Khidir. Padahal kisah Nabi Khidir dari zaman kisah Nabi Musa. Sekarang banyak orang yang mengaku berjumpa dengan Nabi Khidir. Sebagian di antara mereka jujur. Sebagian di antara mereka dusta. Nah, inilah perkara jujur, perkara dusta, sesuatu yang bisa menjadikan penyakit pada mulut kita. Orang ketika memiliki sifat dusta, dia suka berbohong, dia suka melakukan hal-hal tipu-tipu dan lain sebagainya. Mulutnya sering berbohong, akan muncul penyakit-penyakit pada mulut. Salah satunya amandel, bau mulut, sakit gigi, sariawan, gusi bengkak. Itu berawal dari apa? Orang yang pandai berbohong. Solusi sembuhnya gimana? Sangat mudah sekali. Teman-teman yang memiliki penyakit-penyakit yang ada di mulut, sangat mudah. Pertama, berbanyak istighfar dari dosa-dosa lisan. Yang kedua, ketika berwudu, saat berkumur, perbanyaklah istighfar dari dosa-dosa ucapan. Ya, saat berkumur-kumur, saat berwudu, perbanyaklah istighfar dari dosa-dosa ucapan. Itu ya. Yang kedua, bagaimana cara sembuhnya? Mudah lagi, teman-teman, cukup sediakan air putih, dikasih sedikit garam. Diaduk, cara ngaduknya ke kiri. Ini ada salah satu rahasia lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu, kalau bikin minuman, baik itu minuman untuk obat, maupun bikin kopi, bikin teh, kalau bisa masak sekalipun, nyuci beras sekalipun, kalau bisa ngaduknya itu putarannya itu berlawanan arah jarum jam. Jika tidak percaya, teman-teman silakan bisa dibuktikan. Teman-teman bikin kopi dengan saset yang sama, bikin 1 gelas 1 saset, 1 gelas 1 saset. Kalau 1 saset ini kita putar ke kanan, seperti arah jarum jam. Satu lagi putar ke kiri dengan lawan arah jarum jam. Ya, silakan dicicipi rasanya. Dengan kemasan yang sama, air yang panasnya sama, dengan gelas yang sama, ukuran yang sama, pasti rasanya akan berbeda. Ya, pasti rasanya akan berbeda. Kenapa? Karena putaran ke kanan, putaran seperti jarum jam adalah putarannya dunia. Sedangkan putaran ke kiri adalah putaran akhirat, sebagaimana putarannya orang yang tawaf. Putaran untuk membersihkan, putaran untuk mensucikan. Nah, begitupun sama, lihatlah, ini bukti bahwasanya keajaiban Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan ada kutub magnet dan lain sebagainya. Pernah nggak teman-teman melihat lomba atletik? Mereka putarannya ke kanan. Ada nggak lomba balap sepeda, lomba sepatu roda, ada nggak yang putarannya ke kanan? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena jika memutarnya ke kanan sangat bahaya, bisa pecah pembuluh darah. Namun ketika putarannya ke kiri, justru ia akan seimbang.
Inilah daya tarik magnet bumi yang sangat luar biasa. Di luar tubuh kita ada bumi yang nyata yang disebutnya Earth. Kemudian di dalam tubuh kita ada bumi yang sangat luar biasa, yaitu miniaturnya Allah. Kenapa orang kalau lari putarannya ke kiri? Atletik kalau lari putarannya ke kiri. Tawaf putarannya ke kiri. Lomba balap sepatu roda putarannya ke kiri. Sok, ada nggak yang putarannya ke kanan? Nggak ada. Bahkan MotoGP sekalipun, lihat, dia putarannya ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Kenapa? Karena putaran ke kanan sangat berbahaya. Bisa memecahkan pembuluh darah. Tuh. Makanya sekarang kalau lagi masak, nyuci beras, putarannya ke kiri. Kalau bikin kopi, bikin apapun, putarannya ke kiri. Apalagi air garam diputar ke kiri. Ya, air garam diputar ke kiri. Kemudian bacakan, ya Allah, hamba mohon kepadamu. Dengan air ini engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini obat segala penyakit hamba. Kalau ada penyakit tertentu, sebutkan. Wabil khusus, obat segala penyakit yang ada pada mulut hamba. Atau sakit gigi hamba, atau sariawan hamba, atau bau mulut hamba, tinggal sebutkan. Dengan berkahnya sholawat, hamba bermunajat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala sayyidina Muhammad. Baca Al-Fatihah, tiupkan. Minum. Kumur dulu ya. Buang. Kumur lagi. Buang. Kumur lagi. 3 kali baru diminum. Insya Allah segala penyakit mulut sembuh. Jika tidak percaya, buktikan. Karena di sini semua nasihatnya adalah ilmu praktek, bukan ilmu angan-angan, bukan ilmu cocok logi, bukan ilmu logika, bukan. Di sini adalah ilmunya ilmu praktek. Jika Anda lapar, maka Anda harus makan. Ya, jadi jika Anda ingin kenyang, maka Anda harus makan. Jika Anda melihat makanan cuma ngebayangin doang, nggak mau praktek, gimana mau kenyang? Emang ada orang lagi lapar, lihat makanan doang. Kenyang, kenyang, kenyang. Rasanya nasi, rasanya laut. Emang bisa kenyang? Nggak bisa. Di sini ilmu praktek. Ketika ada sarannya seperti itu, silakan dipraktekkan, baru Anda merasakan dampaknya. Ya, bisa merasakan dampaknya. Saya punya darah tinggi, boleh nggak minum air garam? Kata siapa darah tinggi, kena air garam jadi tinggi? Jangan nyalahin lagi, atau udah sekarang mah jangan belajar nyalahin makhluk. Jangan belajar nyalahin yang lain. Penyakit itu datang dari diri kita sendiri. Gak mungkin Allah menciptakan air laut dijadikan garam. Gak mungkin berdampak buruk kepada manusia. Gak mungkin. Gak mungkin sesuatu yang diajarkan Rasulullah berdampak buruk kepada kita. Gak mungkin. Rasulullah sebelum makan jimit garam. Kira-kira garam bikin darah tinggi? Kira-kira Rasulullah mau ngajarin kayak gitu enggak? Kata siapa garam bikin darah tinggi? Kata dokter kan? Kenapa Rasulullah mencontohkan? Syahadat Anda bersaksi kepada Nabi Muhammad atau bersaksi kepada orang zaman sekarang? Sederhana. Tuh, bahkan garam itu obat, sumbernya rasa. Obat segala rasa, obat segala obat. Luar biasa kalau kita mau mempelajari. Bahkan sebelum terjadi adanya pandemi, kami pernah mendoakan, yaitu 3 jenis garam. Garam kasar, garam halus, sama garam kotak. Garam bata. Kita doakan. Seluruh pemimpin cabang di seluruh Indonesia diundang oleh guru di pusat untuk berdoa bersama. Ya, begitu mendoakan garam kasar, mendoakan garam bata, garam kotak. Baru ta'awud, bismillah, syahadat, sholawat, energinya sudah luar biasa. Namun ketika mendoakan garam halus, sampai bahasanya mulut berbusa baca doa, nggak ada reaksi apa-apa. Nggak ada reaksi apa-apa. Saat itu kami mendoakan garam begitu banyak jumlahnya. Saat itu kami bertanya-tanya, ya guru, untuk apa garam sebanyak ini? Udah, doakan aja ayo. Ternyata apa? Garam ini dipersiapkan oleh guru kami untuk apa? Untuk menghadapi pandemi. Saat itu hari Kamis, saya masih ingat hari Rabu malam Kamis. Kami diundang, guru kami berada di Kediri, Jawa Timur. Menyampaikan sebuah ilmu, menasehat sebuah nasihat. Guru kami menyampaikan, besok di Indonesia akan datang corona. Saat itu orang hanya, masa iya sih? Kan corona cuma di Cina dan lain sebagainya. Dan ternyata benar. Corona pertama kali terjadi di Depok. Saat itu, seingat saya, sekitar tanggal 13 atau tanggal 11-an lah pokoknya. Waktu itu hari Kamis, saya ingat. Malam Jumat. Ya, terjadilah adanya corona pertama kali di Indonesia. Nah, begitu terjadi corona, kami diundang lagi ke pusat. Sama guru kami dikasih baju. Baju yang warnanya hitam, di sini ada gambar coronanya. Saat itu kami bertanya-tanya, apa ini gambar ini? Apa ini rajutan ini? Ini yang menyulam adalah istri beliau. Disulamlah tiga bentuk seperti gambar virus corona, ada 3.
nanti corona akan datang 3 kali. Pandemi akan datang 3 kali. Dan ternyata benar, pandemi datang 3 kali. Dan inilah obatnya untuk mereka-mereka yang terkena corona. Akhirnya apa? Garam itu dibagikan seluruh negeri. Cuma saat itu yang tahu nggak banyak. Ada beberapa rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jawa Timur itu ada memakai garam kami untuk apa? Untuk mengatasi mereka-mereka yang terkena corona. Ada juga salah satu tempat karantina di Jakarta, karantina terbesar di Jakarta. Itu salah satunya memakai garam doa kami untuk ikhtiar jalan sembuh, jalan sehat untuk corona. Dan begitu pun di tempat kami, ketika pandemi, Masya Allah, sangat luar biasa pasien. Meskipun saat itu dijaga oleh Babinsa, Babin Kantipmas, kemudian disuruh untuk bubar dan lain sebagainya, sangat luar biasa. Sangat luar biasa, kami tetap bisa melakukan terapi orang-orang yang sakit. Ketika datang, mereka membawa legalitas, bahwasanya positif terkena corona. Kami terapi dengan apa? Garam, teman-teman. Hanya dengan garam. Begitu selesai terapi, dicek pakai swab test. Ketika masih positif, orangnya nggak boleh pulang. Suruh diem dulu sama saya. Namun ketika dicek langsung negatif, saya suruh pulang. Hanya sedikit mereka yang diem. Kebanyakan begitu diterapi pakai garam, sembuh. Bahkan langsung negatif, bisa dicek langsung dengan alat di situ. Pakai swab test ya. Itu teman-teman ya. Karena luar biasa ya teman-teman ya. Garam itu luar biasa. Bagi orang-orang yang masih berprasangka buruk, garam bikin darah tinggi, garam bikin darah tinggi. Ayo, jalan-jalan yang lebih jauh lagi. Solusinya yaitu dengan cara berwudu, perbanyak istighfar saat berkumur-kumur. Kemudian yang kedua dengan air garam. Lalu bagaimana jika penyakit itu ada di leher? Penyakit yang ada di leher, dari mana datangnya penyakit leher? Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah simbol anak yang soleh. Saking solehnya, taat dan patuhnya kepada Allah, taat dan patuhnya kepada orang tua, ia sampai rela disembelih. Meskipun pada ending ceritanya, ending kisahnya, ternyata Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Ya, meskipun kisahnya. Tapi apa? Lihatlah bukti kesolehan daripada Nabi Ismail. Itulah kenapa barang siapa yang berdoa di Hijri Ismail, semua doanya terijabah. Apa itu Hijri Ismail? Doa anak yang soleh. Kalau yang doa di situ orangnya bukan orang soleh, bukan anak yang soleh, kira-kira dijabah enggak? Orang berlomba-lomba masuk ke Hijri Ismail. Kenapa? Di situ disebutkan setiap doa diijabah. Ismail itu adalah simbol anak yang soleh. Jika yang doa di situ bukan anak soleh, kira-kira diijabah enggak? Itu ya. Seperti itu ya. Leher adalah wilayah Nabi Ismail. Leher tadi di awal, materi di awal. Leher disebut siapa? Batas antara dunia dan akhirat. Adanya di dunia kita dilahirkan oleh orang tua, adanya di akhirat kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Semua penyakit yang ada di leher, baik itu radang tenggorokan, baik itu gondokan, baik itu tiroid, baik itu kelenjar getah bening, semua penyakit yang ada di leher, penyakitnya disebabkan karena apa? Karena adanya sifat perilaku perbuatan ucapan yang menyakiti orang tuanya, yang menyakiti anaknya. Ya. Nggak jual garam doa, enggak. Kami punya garam doa, namun tidak kami jual. Kami bagikan bagi siapapun yang pengen, gratis tanpa dijual. Gratis tanpa dijual. Garam doa kami, setiap kami doa garam ya sesuai dengan ini ya kemampuan kami. Kadang ketika mampunya beli 50 kilo ya kami beli siapin 50 kilo. Ketika kami mampunya beli 1 kintal ya kami beli 1 kintal. Dan itu kami bagikan gratis bagi siapapun yang kepengen. Tuh. Bagi siapapun yang membutuhkan tanpa dijual, semuanya gratis. Bagi teman-teman yang pengen, silakan datang ke majelis. Silakan datang ke majelis. Silakan bisa datang ke majelis. Kalau datang ke majelis mau ngambil berapa diperbolehkan, silakan. Ya, jadi tidak dijual. Karena bukankah agama kita melarang memperjualbelikan doa? Garam 1 kilo 8.000. Dikasih nama garam rupiah, jadi 100.000. Dia jualan garam apa jualan doa? Kalau jualan doa kan dalam agama dilarang. Haram hukumnya memperjualbelikan doa, haram. Kalau kepada orang tua, sepertinya kita udah paham semuanya. Seperti apa sifat, seperti apa perilaku, perbuatan, ucapan, seperti apa yang menyakiti orang tua. Yang jadi pertanyaan, sikap, sifat, perilaku, perbuatan, ucapan seperti apa yang menyakiti anak?
Karena bukan hanya kepada orang tua yang jadi penyakit, kepada anak juga bisa jadi penyakit. Ketika kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain, itu bisa menjadi penyakit yang ada pada leher kita, penyakit pula pada leher anak kita. Tuh, makanya jadi bocah tuh kayak dia, rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, rajin menabung, gak kayak kamu. Hati-hati. Ya, itu adalah buah sumpah serapah. Sumpah serapah ini bahayanya sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Al-Imran ayat 77, Allah tidak akan memberikan tempat untuk dia di akhirat. Allah tidak akan menyapanya, Allah tidak akan memperhatikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Ini bahaya bagi orang yang suka sumpah serapah. Hati-hati. Dasar anak rewel, dasar anak kurang ajar, dasar anak gak bisa diatur. Contoh. Ya. Apalagi bagi orang yang sering berantem. Bapak dan ibu sering berantem di hadapan anak. Hati-hati, akan muncul penyakit pada leher, baik pada orang tuanya maupun pada anaknya. Maka ketika anak sedang batuk, ketika anak sedang radang, segeralah Anda sebagai orang tua saling minta maaf dan memaafkan kepada pasangan dan kepada anak. Segera. Segera, teman-teman. Ya, karena ketika kita berantem di hadapan anak akan muncul penyakit pada leher. Sok, ya, sok. Inilah bukti nyata, real, konkret. Kita di sini bicara bukti ya, bukan bicara teori. Kalau bicara teori banyak kalau mau dijabarkan. Banyak sekali. Nanti bisa muncul tiroid, nanti bisa muncul kelenjar getah bening, nanti bisa muncul radang tenggorokan. Kenapa? Adanya perilaku, perbuatan, ucapan-ucapan yang menyakiti orang tua, yang menyakiti anak. Mertua juga bisa? Bisa. So, kisah nyata banyak sekali lah. Dan yang paling bahaya teman-teman, ketika kita merasa kita sudah berjuang semampu kita, kita sudah beribadah, sudah berdoa sekuat semampu kita, demi sebuah tujuan hasil, sedang berikhtiar sebuah hasil, namun ternyata kenyataan tak sindah harapan. Apa yang kita mohonkan, apa yang kita cita-citakan, ternyata tidak terwujud, ternyata tidak terjadi. Padahal doanya sudah maksimal, ibadahnya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah maksimal. Kita tidak terima dengan keadaan itu. Akhirnya mengumpat Allah. Allah gak adil. Allah gak adil. Allah gak baik. Saya udah berjuang kayak gini, namun Allah tidak baik. Allah tidak adil. Allah gak ada. Allah jahat. Misal. Sampai mengumpat-ngumpat seperti itu kepada Allah, akan muncul kelenjar getah bening. Orang ketika tidak mampu, tidak bisa menerima kenyataan, sesuatu yang Allah takdirkan dengan apa yang ia cita-citakan, ia berontak kepada Allah, baik terucap maupun di batin. Hati-hati, akan muncul kelenjar getah bening. So, saya tanya, teman-teman yang terkena penyakit kelenjar getah bening, pernah nggak, masih ingat nggak posisi di mana kenyataan tak sindah harapan Anda kecewa kepada Allah? Pernah nggak? Jika ada hal itu akan muncul penyakit kelenjar getah bening. Ya. Amandel sama. Sama. Anak kecil punya amandel karena Pak sering melihat bapak ibunya berantem. Sering melihat bapak ibunya berantem. Sering dimarahin dengan bahasa-bahasa yang kasar. Dasar anak nakal, dasar anak kurang ajar. Anak mah yang rajin, belajar yang benar. Yuk, teman-teman. Yuk, nyata nggak? Sama, batuk juga sama. 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 Itu. Nah, lalu solusinya gimana? Jika sudah terjadi hal seperti itu? Ya, solusinya yang pertama, segera mohon ampun. Segera minta maaf. Pertama, mohon ampun kepada Allah. Kedua, minta maaf kepada orang tua, mertua, atau anak. Segera minta maaf. Ke pasangan, segera minta maaf. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, luar biasa. Segera berkafarot. Segera berkafarot. Karena kafarot itu hukumnya wajib. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Barang siapa yang memiliki janji, memiliki sumpah serapah, wajib untuk digugurkan. Maka segeralah berkafarot. Lalu bagaimana kalau nggak digugurkan? Allah berfirman dalam Al-Imran ayat 77. Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Allah tidak akan mensucikannya. Kekal abadi selama-lamanya. Lalu bagaimana cara berkafarat itu?
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Hanya satu cara untuk menggugurkan janji dan sumpah. Hanya satu cara untuk menggugurkan sumpah serapah. Hanya satu cara menggugurkan buah daripada ucapan. Hanya ada satu cara, yaitu dengan cara berkafarat. Al-Ma'idah ayat 89. Bagaimana caranya? Yang pertama, berilah makan. Ayatnya berkata, 10 orang yang gak mampu sebagaimana apa yang kita makan. Disederhanakan. Normalnya manusia makan sehari 3 kali. 3 kali 10, bikinlah 30 bungkus nasi, bagikan kepada orang yang tidak mampu. Bagikan 30 nasi itu. Ya, berikan 30 nasi itu ke yayasan yatim piatu, ke pondok pesantren, ke lembaga, ke majelis, ke jamaah masjid dan lain sebagainya. Bagikan 30. Niatin apa? Niatin kafarat sebagaimana perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 89. Ya Allah, jangankan untuk bikin 30 bungkus nasi, untuk makan diri sendiri saja saya masih sulit. Adakah cara lain? Allah Maha Baik. Allah berikan solusi kedua. Jika engkau tidak mampu dengan makanan, maka berilah pakaian kepada 10 orang. Apakah harus baru? Bekas nggak apa-apa, selagi masih layak pakai dan menutup aurat. Kerudung boleh? Boleh. Sarung boleh? Boleh. Mukena boleh? Boleh. Kemudian apa lagi? Rok mini boleh? Nggak boleh. Tuh. Baru boleh, bekas boleh, selagi layak pakai dan menutup aurat. Ya. Ya Allah, hamba tidak mampu memberikan 30 bungkus makanan. Hamba juga tidak mampu memberikan pakaian. Jangankan memberi pakaian, hamba cuma punya baju yang hamba kenakan dalam tubuh hamba doang. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Lalu bagaimana cara kafaratnya ya Allah? Allah Maha Baik. Allah berikan opsi ketiga. Cara berkafaratnya adalah dengan cara membantu kesulitan orang lain. Membantu kesulitan orang lain. Ada orang nyebrang jalan, niat dibantu, niatin kafarat. Ada orang lagi hajatan, butuh masak-masak, butuh tenaga, butuh dibantu, niatin kafarat. Ya. Bantu kesulitan, ada orang lagi butuh, kita punya, bantu, niatin kafarat. Ada pedagang sepi, kita bantu, niatin kafarat. Ada kerja bakti lingkungan, niatin kafarat. Boleh? Boleh. Ya Allah, jangankan membantu kesulitan orang lain, hamba hidup dalam kesulitan. Bangun dari tempat tidur saja hamba nggak bisa. Apalagi hamba membantu orang lain. Ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Mereka lah orang-orang yang kondisinya la yamutu wa la yahya. Dibilang hidup nggak bisa apa-apa, dibilang mati masih ada nafas. Mereka yang hanya tergeletak di tempat tidur. Buang di tempat tidur, makan tidur di tempat tidur, udah ngegeletak aja di tempat tidur. La yamutu wa la yahya. Bagaimana caranya ya Allah? Allah Maha Baik. Solusi terakhir, jika tidak mampu makanan, pakaian, membantu kesulitan orang lain, solusi terakhir adalah dengan cara berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Hari apa aja? Bebas, mau hari apa aja boleh. Yang penting 3 hari berturut-turut. Jika puasa wajib namanya Ramadan 30 hari berturut-turut, puasa wajib namanya kafarat 3 hari berturut-turut. Puasanya seperti apa? Sama seperti puasa Ramadan. Dari subuh sampai maghrib. Sama. Niat kafaratnya gimana? Terkait tentang niat, gak usah diambil pusing. Allah melihat niat apa yang ada dalam hati, bukan apa yang di lisan. Meskipun lisan kita, nawaitu soma khodi kafarati fardolillahi ta'ala, namun hati kita gak ada niat, yang gak dicatat. Niat itu tergantung dalam hati. Kita mau bagi makanan, pakaian maupun tenaga, ya Allah, hamba niatkan ini sebagai kafarat untuk diri hamba lillahi ta'ala. Sah niatnya. Mau puasa, ya Allah, hamba niat puasa kafarat esok hari untuk diri hamba lillahi ta'ala. Sah. Segera berkafarat, sembuh penyakit-penyakit lehernya. Sembuh. Bukan hanya penyakit leher saja teman-teman. Karena apa? Hancurnya manusia dengan nafsunya, hancurnya manusia dengan lisannya. Lisan ini bisa menghantarkan seseorang kepada puncak kejayaan. Dan lisan bisa menghantarkan seseorang kepada jurang kehancuran. Hancurnya manusia dengan lisan. Bukankah sudah digambarkan oleh Sunan Kalijaga ketika beliau berdakwah dengan kisah pewayangan? So, hancurnya kisah pewayangan itu dari mana? Terjadinya perang, hancurnya kisah pewayangan dari mana? Semua dari lisan dan sumpah serapahnya. Satu perempuan dinikahin 5 laki-laki gara-gara apa? Lisan seorang ibu. Ingat? Satu perempuan dinikahin 5 laki-laki. Pandawa 1 laki-laki. Dari mana? Dari lisan seorang ibu. Lalu pertanyaannya, jika penyakit itu disebabkan karena dosa, lalu apa kabar bayi yang baru lahir? Bayi baru lahir belum ada dosa, masih suci, masih bersih. Kenapa ada bayi memiliki penyakit?
Kenapa? Katanya penyakit penyebabnya adalah dosa. Kenapa ada bayi yang nggak punya dosa, belum punya dosa, udah kena penyakit? Kenapa? Lalu yang jadi anehnya lagi, orang tuanya kena penyakit diabetes. Kenapa punya anak penyakitnya diabetes juga? Orang tua terkena penyakit darah tinggi, punya anak penyakit darah tinggi juga. Maka ketika diri kita terkena penyakit, jangan beralibi penyakit saya penyakit keturunan. Penyakit saya penyakit keturunan, jangan. Secara medis bisa dijelaskan, namanya penyakit genetik. Solusinya apa? Minum obat seumur hidup. Apakah Islam mengajarkan itu? Islam mengajarkan apa? Selesaikan masalahnya, bukan mengungkit masalahnya. Dari mana datangnya masalah? Sumpah serapah yang dilakukan oleh diri kita, orang tua kita, leluhur kita akan berdampak buruk kepada anak keturunan kita. Ada orang hidupnya senangnya kawin, punya anak laki-laki senang hobi kawin. Ada orang hidupnya sial mulu, apes mulu, punya anak sama, sial mulu, apes mulu. Kenapa bisa ada kejadian yang turun-menurun? Dari mana datangnya itu? Sumpah serapah. Perasaan saya nggak punya janji, perasaan saya nggak punya sumpah. Hanya orang munafik yang merasa dirinya nggak punya janji. Hanya orang munafik yang merasa dirinya nggak punya sumpah. Sumpah yang mana ya? Janji yang mana ya? Hal yang paling sederhana. Anak lagi nangis, cup nak. Nanti beli permen ya, nanti beli sepeda ya, nanti beli mainan ya. Anaknya diem, udah dibeliin belum? Udah dibeliin belum? Nah, kita kalau mau membahas sumpah, panjang lagi. Ini udah jam 10. Panjang banget kalau mau bahas sumpah. Panjang banget teman-teman. Ingat, janji dan sumpah adalah ikatan. Semakin banyak janji, semakin banyak sumpah, semakin banyak terikat tubuh kita. Semakin banyak ikatan. Logika, yuk arahkan. Jika tubuh kita banyak ikatan, kira-kira sakit nggak? Jika tubuh kita banyak ikatan, kira-kira sakit nggak? Jika tubuh kita banyak ikatan, kira-kira buat gerak sulit nggak? Jika tubuh kita banyak ikatan, kira-kira sengsara nggak hidupnya? Terbelenggu, terborgol. Sengsara nggak hidupnya? Saya tanya, boleh jadi adanya sakit, sulit, sempit, sengsara, menderita. Karena apa? Banyaknya ikatan yang menjerat tubuh kita. Buah daripada apa? Janji dan sumpah kita yang terus kita lakukan tanpa digugurkan, tanpa ditepati, tanpa dilaksanakan. Sebagai bukti apa? Allah abadikan. Semua manusia punya janji. Semua manusia punya sumpah. Bahkan janji dan sumpah pertama kali yang kita lakukan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika ruh sebelum ditiupkan ke dalam diri kita, ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, ruh disumpah dulu sama Allah. Ruh bersumpah kepada Allah. Bahkan sumpahnya diabadikan. Alastu birabbikum qalu bala sahibna. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah sesembahanku. Ini perjanjian kita pertama dengan Allah. Ini sumpah serapah pertama kita dengan Allah. Begitu kita lahir, kita disyahadatkan oleh orang tua kita. Begitu kita balik, sempurna syahadat kita. Sempurna syahadat kita. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, aku bersaksi. Ini adalah sebuah ikrar. Ini adalah sebuah janji. Ini adalah sebuah sumpah. Yang jadi pertanyaan, apa kabar jika kita mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah? Jika kita meyakini sesuatu melebihi yakin kita kepada Allah, apa kabar syahadatnya? Banyak gak? Banyak banget. Belum lagi teman-teman begitu sekolah, dewasa, lulus sekolah, teman-teman bekerja, apalagi bekerja di kantoran, bekerja jadi PNS dan lain sebagainya. Lihat sebelum bekerja ada nggak surat kerja yang tertulis, surat perjanjian kerja yang tertulis yang teman-teman tanda tangani? Masih ingat? Siap menjadi karyawan yang rajin, taat waktu, siap bekerja 8 jam, disiplin waktu, kemudian siap bekerja sepenuh hati, siap diposisikan di posisi manapun. Ingat, ada perjanjian itu, ada kalimat itu yang teman-teman tanda tangani. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika bekerja pernah nggak korupsi waktu? Ketika bekerja sering nggak bekerja nggak sepenuh hati? Ketika lagi bekerja, sering nggak ngedumel saat bekerja? Makanya wajar, gaji ada, gaji halal. Kenapa nggak pernah cukup? Karena nggak berkah. Karena banyak perjanjian kerja yang kita langgar.
Begitu kita dewasa, kita menikah, di mana seorang laki-laki ijab kabul kepada si wali si perempuan. Apa itu isi ijab kabul? Saya berjanji siap menafkahi lahir batinnya, siap membahagiakan dunia akhiratnya, siap menanggung dosanya. Itu bagi seorang laki-laki. Bagi seorang perempuan, ingat yang teman-teman tanda tangani saat menikah. Selembar kertas isinya perjanjian pranikah yang disodorkan oleh pihak KUA. Dibaca nggak isinya? Apa isinya? Siap menjadi istri yang soleha, sabar, taat, patuh kepada suami. Prakteknya dalam rumah tangga. Sabar nggak? Taat nggak? Patuh nggak? Prakteknya dalam rumah tangga, istri berbuat dosa, dibiarin? Apa ditegur? Oh. Makanya wajar rumah tangga banyak masalah, punya anak sulit diatur. Karena boleh jadi secara hukum Indonesia, statusnya masih suami istri. Di mata Allah, apakah kita masih suami istri yang sah? Yuk, secara hukum negara, buku nikah kita masih statusnya suami istri. Di mata Allah, apakah kita masih suami istri dengan pasangan kita? Ketika seorang suami sebel sama istrinya, nyesel saya nikah sama kamu, apakah itu sudah jatuh talak? Ya, itu sudah jatuh talak. Dasar istri kurang ajar, keluar sana. Apakah itu sudah jatuh talak? Ya, itu sudah jatuh talak. Berapa banyak ucapan-ucapan talak yang sudah dilakukan. Berapa banyak sikap, sifat, perilaku, perbuatan yang merujuk kepada talak yang sudah dilakukan. Berapa banyak. Udahkah, pernahkah diperbaiki pernikahannya? Pernah nggak melakukan rujuk? Pernah nggak seorang suami, istriku, aku minta maaf. Aku belum bisa membahagiakanmu. Aku banyak salahnya. Aku pengen kita rujuk kembali. Kita membuka lembaran baru lagi. Siap sayangku, aku terima rujukanmu. Karena aku mencintaimu karena Allah dan untuk Allah. Pernah nggak kayak gitu? Jika belum, segera lakukan. Perbaiki pernikahannya. Sebelum terjadi talak 3. Perbaiki. Emang saya udah pernah bercerai. Hei, inilah pentingnya ilmu. Marah kepada istri, bilang pergi sana, jatuh talak. Ini pentingnya ilmu. Makanya Pak, benar sabda Rasulullah, cari imam. Cari apa dulu? Ilmunya dulu. Imannya dulu. Karena orang dengan ilmu bisa tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang bagus, mana yang utama, mana yang lebih utama. Hanya dengan ilmu. Maka segera perbaiki pernikahannya. Gak mesti harus ke KUA. Cukup saling minta maaf dan memaafkan, pelukan, aku rujuk kamu ya. Siap sayangku, aku siap menerima rujukanmu. Indah teman-teman. Indah.